Breaking News Kompas TV kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, belasan orang tewas saat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Garut, Jawa Barat pada Senin pagi. Pemusnahan amunisi tak layak pakai terjadi di Desa Sagara, Cibalong, Garut, Jawa Barat. Dari rekaman video amatir terlihat ledakan terjadi sebanyak 2 kali. Ledakan terjadi pada Senin sekitar pukul 9 pagi. Sebanyak 13 orang meninggal dunia akibat ledakan saat pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat, Saudara. Pemusnahan amunisi kadaluarsa tersebut terjadi Senin pagi di Desa Sagara, Garut, Jawa Barat. 11 korban tewas, diantaranya Kolonel CPL Antonius Hermawan, Mayor CPL Andar Rohanda, sementara 9 orang lainnya diduga berasal dari warga sipil. Seluruh korban langsung dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk, Garut. Pemusnahan amunisi kadaluarsa tersebut terjadi Senin pagi di Desa Sagara, Garut. Ke-13 jenazah korban ledakan pemusnahan amunisi langsung dibawa ke RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat untuk proses identifikasi. Sejumlah kantong jenazah yang berisi korban ledakan bom di Desa Sagara, Garut, Jawa Barat dibawa ke RSUD Pamengpeuk. Dari 13 korban, diduga 4 korban tewas merupakan anggota TNI, sementara lainnya merupakan warga sipil. Dari pernyataan Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana, kejadian ini terjadi pada pukul 9.30 pada Senin 13 Mei ketika dilakukan pemusnahan amunisi akhir tidak layak pakai inventaris TNI AD di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kalau pernyataan dari Kadis Penat, secara prosedur sudah dilakukan pengecekan personil dan lokasi peledakan sebelum dilakukan. Insiden ledakan yang menewaskan 13 orang setidaknya terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat pemusnahan amunisi tidak layak pakai pada Senin 12 Mei 2025 pukul 9.30 pagi. Sebanyak 13 orang tewas, 4 diantaranya merupakan prajurit TNI, dan 9 lainnya merupakan warga sipil. Kembali ke pernyataan dari Kadis Penat dalam press conference-nya tadi, tim penyusun amunisi pemusnahan menyiapkan 2 lubang sumur untuk pemusnahan amunisi yang sudah kadaluarsa atau tidak layak pakai. Kemudian ketika sudah dilakukan, dipastikan aman, dilakukan peledakan di 2 sumur yang sudah diisi dengan amunisi akhir untuk dihancurkan. 2 peledakan pertama berjalan sempurna dan aman. Kemudian di luar 2 sumur yang sudah diisi dan diledakkan tadi, disiapkan ada 1 lubang lagi untuk menghancurkan detonator yang digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya. Namun ketika penyusunan amunisi mengisi lubang itu dengan detonator, di lubang itu terjadi ledakan yang kemudian menyebabkan 13 orang meninggal dunia. 4 di antaranya merupakan prajurit TNI dan 9 lainnya merupakan warga sipil. Seluruh jenazah sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk yang informasinya tidak begitu jauh dari lokasi, sekitar 6 km. Ke-13 jenazah ini tengah dilakukan identifikasi. Sementara untuk korban luka,
kami masih konfirmasi termasuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk yang berada di Garut, Jawa Barat. Evakuasi langsung dilakukan menggunakan ambulans dari lokasi yang berada di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat menuju RSUD Pamengpeuk yang jaraknya sekitar 6 km. Kalau tadi pernyataan dari Direktur Utama RSUD Pamengpeuk menyatakan kalau 13 jenazah ini ada yang langsung dibawa ke kamar jenazah, ada pula yang melalui IGD. Kami masih konfirmasi apakah ada korban lain, korban luka yang dirawat, ataupun juga masih ada korban lain yang masih memerlukan perawatan intensif akibat ledakan saat pemusnahan amunisi. TNI tengah melakukan sterilisasi di lokasi yang merupakan lahan milik BKSDA. Lahan ini menurut TNI memang kerap menjadi lokasi pemusnahan amunisi tidak layak pakai atau yang sudah kadaluarsa. Investigasi menyeluruh dilakukan untuk mengecek, menelisik apakah SOP sudah dilakukan secara sempurna atau belum karena 9 orang dari 13 orang yang tewas merupakan warga sipil. Dan bersama kami sudah terhubung Pak Anton Ali Abbas, pengamat militer. Pak Anton, selamat petang. Pak Anton, bisa dengar suara studio? Dengar, jelas. Suara saya jelas ya? Jelas. Bersama Cindy, Pak Anton. Pak Anton, apa yang bisa Anda cermati ketika proses pemusnahan amunisi bisa menyebabkan 9 orang sipil tewas? Ya, pertama saya tentu ikut berduka cita yang mendalam dan prihatin atas insiden ini. Tentu saja insiden ini semestinya tidak perlu terjadi. Itu satu, gitu. Yang kedua, memang kalau misalnya dilihat sepintas dari lokasi ya, lokasinya sudah ada jarak aman. Sebenarnya kalau kita bicara secara umum bahwa TNI dan Kementerian Pertahanan dalam hal ini itu sudah mempunyai panduan yang cukup rigid terkait bagaimana pengelolaan amunisi. Dan itu sampai ke level tingkatan tiap matra, baik kita angkatan darat, laut, udara. Mereka sudah punya aturan main. Misalnya jenisnya bahan apa, lalu berapa jumlahnya, maka berapa radius yang harus diamankan. Dan sebenarnya sudah ada. Tentu saja ketika ada insiden ini yang kemudian menjadi tanda tanya saya. Gitu. Kenapa kok bisa ada jatuhnya korban jiwa? Gitu. Jadi itu yang kemudian kalau tadi saya mencoba mencermati bagaimana pandangan dari TNI dalam hal ini Kapus Pen TNI sudah mencoba menjelaskan mereka akan melakukan tim investigasi dan lain-lain. Saya pikir itu memang perlu untuk dilakukan, itu satu. Yang kedua memang ada baiknya kemudian SOP-nya itu harus ditinjau ulang karena bagaimanapun juga ketika ada perwira aktif juga ikut jatuh jadi korban gitu misalnya, artinya tentu saja ini mensiratkan ada problem yang memang harus diantisipasi ke depan sehingga kemudian kejadian ini tidak berulang lagi gitu. Jadi karena SOP-nya sudah rigid, tapi ketika kita bicara tentang implementasi misalnya itu tentu saja jangan-jangan ada dinamika di lapangan. Ya tadi ada warga kayak saya ada korban misalnya itu saya pikir korbannya sudah paham sekali bagaimana pengelolaan disposal sebuah amunisi gitu. Tapi jadi ada kejadian ini itu yang membuat saya prihatin kemudian ada apa gitu ya. Jadi memang tim investigasi yang dilakukan oleh TNI itu menjadi penting. Jadi tidak hanya sekedar kejadian tapi juga ikut melakukan evaluasi terkait SOP. Gitu ya, SOP-nya seperti apa. Karena bagi saya semestinya jatuhnya korban jiwa ini semestinya bisa dihindari gitu. Jadi terkait ya namanya warga sipil terkadang memang merasa ingin buru-buru ya tadi ini ada nilai ekonomis dan lain-lain tapi kan ada sensitivitas ketika kita bicara bahan peledak yang ini amunisi ada kaliber besar dan kaliber kecil misalnya ini campuran ketika itu diledakkan itu kan biasanya itu ditanam
lalu diledakkan gitu. Jadi kan itu sebenarnya ada sensitivitas, apakah semuanya sudah meledak atau belum gitu dan lain-lain. Ada butuh berapa waktu lama dan siapa yang melakukan clearance dan lain-lain. Nah ini kan memang semestinya harus dicermati. Jadi itu yang saya pikir penting nanti ke depannya tim investigasi tidak hanya sekedar mencari tahu bagaimana terjadi di lapangan, tapi juga SOP, Juklak, Juknis terkait pemusnahan amunisi dan juga bahan peledak yang sudah kadaluarsa maupun rusak. Ini penting untuk kemudian ditinjau ulang. Itu, Mbak. Nah, Pak Anton, tapi kalau panduannya, ini kan artinya ketika proses pemusnahan itu masih berlangsung, ada warga sipil yang sudah ada di dalam. Seharusnya seperti apa? Sesteril apa seharusnya pemusnahan amunisi itu berlangsung? Nah, itu yang kemudian saya juga menjadi tanya-tanya, kok bisa warga sipil ini bisa masuk ke dalam gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kondisinya nggak terlalu steril amat atau kayak apa? Atau memang ada warga yang mencoba misalnya masuk jalan tikus karena ini karena mereka berebut ya, berebut untuk mengambil puing-puing itu. Ini yang memang bagi saya menjadi concern ketika kita melakukan pemusnahan amunisi gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari gambar ya, lihat itu sebenarnya ada jarak gitu. Jadi TNI itu sebenarnya sudah ada panduan, ada jarak aman, berapa kilogram, jenisnya kayak apa, itu jarak amannya bagaimana dan lain itu TNI sudah punya panduan yang cukup rigid gitu ya. Tapi tadi ada sensitivitas. Ketika sudah meledak, kemudian ada yang masuk, sebenarnya siapa melakukan clearance dan lain-lain gitu ya. Ini yang apakah misalnya korban TNI itu karena mengejar warga yang ingin masuk ke dalam gitu dan lain-lain. Nah ini kan kita juga masih belum tahu karena informasinya sejauh ini masih simpang siur. Tapi bagi saya concern saya adalah ya tadi pengamanan perimeter kemudian mau nggak mau ke depan akan harus dievaluasi bagaimana gitu ya, bagaimana pengamanan perimeter itu dilakukan dan termasuk juga kemudian penentuan lokasinya. Artinya bahwa memang lokasinya ini memang harus steril, tidak hanya sekedar kita pertimbangan adalah jarak aman, jauh dan lain-lain gitu ya. Jadi bagaimana kemudian lokasi ini memang steril dari masyarakat gitu sehingga mereka memang tidak mudah untuk masuk dan lain-lain. Pak Itu Anton, tapi Mbak. kalau untuk di Juknisa sendiri, untuk menjaga steril lokasi pemusnahan, apakah harus sampai dijaga ketat oleh anggota atau bahkan harus sampai dipagari areanya? Di Juknis itu seperti apa, Pak? Enggak, kalau ini kayaknya sudah masuk di level lapangan ya, level lapangan tentu saja itu nanti beda-beda setiap ininya ya dalam praktiknya. Tapi memang semestinya memang ini kalau dari beberapa informasi yang saya dapatkan, memang ini di tahun lah, ini harus ada jarak aman dan lain-lain. Dan lokasinya semestinya kan ini memang sudah dilakukan di lokasi yang tempat aman. Cuma memang kok bisa ada masyarakat yang masuk, nah itu yang menjadi memang tanda tanya bagaimana masyarakat bisa mengakses ke arah sana gitu. Apakah mereka lewat jalur tikus atau memang karena mereka sudah memang menonton dan lain-lain. Nah ini yang bagi saya ini urusannya tim investigasi nanti yang akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, Mbak. Gitu. Nah, Jadi memang kalau dari sisi panduan segala rupa di atas kertas itu sudah aman dan kalau misalnya memang itu dilakukan bagi saya sih itu sudah cukup mitigasi tapi lagi-lagi ketika kita bicara tentang praktik di lapangan kan tentu dinamikanya berbeda-beda gitu baik. walaupun misalnya dari sisi TNI mereka sangat berpengalaman dalam melakukan disposal ini tapi lagi-lagi ketika kita menghadapi masyarakat yang memang punya concern terhadap ada nilai ekonomis dan lain-lain ini kan juga makanya saya bilang ada dinamika di lapangan yang memang ternyata butuh juga mendapatkan perhatian lebih gitu. Jadi bagaimana kemudian baik itu melakukan sosialisasi lalu juga meminta pengertian dari masyarakat untuk tidak buru-buru masuk dan lain-lain. Nah, ini yang bagi saya ke depan itu juga untuk penting ya, penting aspek ini untuk juga dikembangkan dan diperkuat. Ini dugaan awal saya seperti itu, Mbak. Pak Anton, tapi mungkin bisa dibantu jelaskan juga kepada publik sebenarnya serawan apa amunisi yang sudah kadaluarsa ini? Ya, kalau ditanya serawan apa, kalau misalnya kita bicara tentang kadaluarsa itu kadang-kadang mereka, jadi di TNI itu kan ada kriterianya ya, ada kriterianya mulai dari jenisnya sampai di tingkat rusaknya kayak apa. Jadi kalau udah di kategori itu, lalu nanti beratnya gitu ya, beratnya juga akan menentukan seberapa besar
potensi daya rusaknya dan bagaimana kemudian kita menciptakan yang namanya tadi jarak aman gitu. Di TNI itu ada panduannya gitu. Jadi rusak ini apakah dia masih bisa diperbaiki dan lain-lain. Kalau misalnya dia tidak diperbaiki maka seperti apa, penyimpanannya kayak apa gitu dan lain-lain. Itu di TNI sudah ada detailnya gitu ya. Jadi mereka punya hitung-hitungannya, bagaimana misal nanti gudang penyimpanannya dan lain-lain. Gitu. Termasuk juga nanti kemudian ketika kita bicara tentang pemusnahan, pemusnahannya apakah model seperti apa? Apakah model diledakkan atau model ditimbun dan lain-lain. Nah ini yang lagi-lagi tergantung dari jenis, berat, dan sejumlah spesifikasi lain yang harus dipertimbangkan gitu. Jadi biasanya kalau misalnya nanti dia untuk diledakkan maka itu nanti akan ada bantuan dari TNT atau dinamit gitu, dia ditanam di dalam tanah misalnya, paling minim adalah 2 meter lalu ditimbun gitu, diledakkan dari jarak jauh gitu ya. Nah itu makanya ini yang kalau dugaan awal saya ketika lihat ini, oh ini kan sudah diledakkan dari jauh, jadi kan kita bisa lihat misalnya di gambar prajurit TNI-nya sudah ada dalam jarak aman gitu. Jadi dari lokasi ledakan gitu. Nah, ini kan problemnya adalah ketika ledakan kedua gitu. Jadi ada munisi yang belum meledak gitu, yang belum meledak dan ketika munisi itu memang sudah rusak, ada kadaluarsa, memang rentan gitu ya. Ada yang rentan dengan sinar matahari dan macam-macam, sinar karena panas dan lain-lain. Jadi kita lihat lokasinya panas misalnya, jadi pemicunya menjadi rentan karena dia tidak stabil sehingga mudah kemudian terjadi ledakan. Gitu. Itu yang sebenarnya dari sisi TNI saya yakin sebenarnya prosedur sudah rigid, mereka yang melakukan juga sudah berpengalaman, tapi lagi-lagi ketika ada dinamika di lapangan, ini ada masyarakat yang ingin masuk dan lain-lain, apalagi lokasinya luas gitu ya, ada banyak yang spot-spot yang bisa jadi saja misalnya masyarakatnya entah itu bisa nyusup dan lain-lain. Nah ini yang memang dinamikanya menjadi beragam dan ini yang bagi saya penting untuk ke depan menjadi perhatian lebih bagi TNI dalam rangka pemusnahan Artinya amunisi dan bahan peledak. artinya bisa dilihat ada celah kemungkinan adanya kelalaian di kasus ini, Pak. Kalau apakah ini ada kelalaian dari SOP atau misalnya karena tadi saya bilang ini adalah dinamika di lapangan gitu, ini yang nanti akan dilakukan oleh tim investigasi gitu. Saya tentu tidak bisa mendahului, wah ini ada klien satu atau dengan lain gitu ya. Jadi karena saya yakin yang salah satu korban misalnya itu sudah berulang kali melakukan ini. Jadi dia sudah sangat paham sebenarnya dengan prosedur, dengan SOP, dengan apa yang dia lakukan. Jadi dia sangat kompeten gitu ya. Tapi tadi ketika beliau gugur, ini yang kemudian bagi saya adalah salah satu apa namanya kedukaan bagi TNI ketika kehilangan prajurit yang sangat kompeten gitu ya. Karena itulah penting untuk kemudian kita investigasi, bukan sekedar untuk mencari siapa yang salah dan benar, bukan, tapi bagaimana kemudian kita bisa mencegah peristiwa seperti ini tidak terulang kembali. Gitu. Jadi ada yang memang ke depan harus kita perbaiki Evaluasi ya. dan evaluasi, yes. Oke, investasi dan evaluasi.